Halo guys, selamat datang kembali di video pembelajaran Project Finance. Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini, Lisa akan membahas tentang pengembangan Project Finance. Jadi, kali ini Lisa akan membahas 5 hal berikut. Pertama, Lisa akan membahas tentang sponsor, investor, serta pihak yang terlibat. 1. Sponsor dan investor lain. Berbentuk korporasi, bukan perseorangan. Memiliki track record proyek sejenis, baik lokal maupun internasional. Dan jika proyek didesain melalui joint venture, maka salah satu sponsor bertindak sebagai lead sponsor. 2. Lenders atau pemberi pinjaman. International Financial Institution, seperti World Bank melalui afiliasinya, seperti IFC, IDA, MIGA, Asian Development Bank atau ADB, Inter-American Development Bank atau IADB, dan sebagainya. Export Credit Agencies atau ECA, yaitu institusi publik atau korporasi yang dibentuk untuk menyediakan dukungan pemerintah bagi ekspor negara tersebut atau negara lain. Development Finance Institutions, yaitu entitas publik yang menyediakan loans yang bersifat tidak mengikat atau untied loans dan modal investasi dalam jumlah terbatas untuk proyek di negara berkembang. Bond market atau obligasi. Bond yang diterbitkan biasanya sudah memperoleh predikat atau rating dari lembaga rating surat hutang seperti S&P, serta commercial dan investment banks. 3. Kontraktor. Kontraktor konstruksi yang melaksanakan pembangunan proyek berdasarkan kontrak EPC. Kontrak EPC berdasarkan harga tetap atau fixed price dengan spesifikasi, jadwal, dan commissioning proyek yang telah disepakati. Kontraktor EPC memberikan jaminan pelaksanaan atau performance bonds dan jaminan pemeliharaan atau retention bonds melalui kontrak liquidated damage. Lender biasanya lebih senang dengan model kontrak EPC tunggal atau a single EPC contract, di mana tanggung jawab terhadap keseluruhan subkontrak dan aktivitas melekat pada satu pihak. 4. Advisor atau konsultan. Ahli yang memberikan opini di bidang hukum atau legal, rekayasa engineering, traffic, pasar, sumber daya alam, lingkungan hidup, keuangan, asuransi, perpajakan, dan lain-lain. 5. Insurance provider. Project sponsor akan melibatkan perusahaan asuransi untuk mengcover seluruh kerugian yang timbul dari proyek sesuai persyaratan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, project sponsor juga memerlukan tambahan beberapa asuransi lainnya seperti risiko politik untuk melindungi proyek mereka. 6. Off-taker. Pihak atau entitas yang membeli seluruh output yang dihasilkan proyek sesuai kontrak, biasanya pembelian tunggal. Tidak seluruh proyek memiliki off-taker, seperti proyek jalan tol, pelabuhan kontainer, dan proyek sistem transportasi massal. 7. Operator. Pihak atau entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan operasional dan pemeliharaan atau Operational and Maintenance atau OM proyek selama masa operasi. Beberapa proyek tidak menggunakan pihak ketiga untuk menjalankan O&M. Salah satu sponsor dapat berperan sebagai operator. Bila operator merupakan pemegang saham SPP, potensi konflik kepentingan atau conflict of interest perlu dimitigasi. Input supplier. Pihak atau entitas yang bertanggung jawab memasok input bahan baku atau raw material yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional proyek. Untuk proyek pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, bank sangat menaruh kepastian terhadap kontrak kepastian suplai bahan bakar atau fuel. 9. Government.
pemerintah menyediakan assurances, dukungan, undertaking, dan lain-lain untuk memfasilitasi penyelesaian dan operasi proyek. Jika off-take atau konsensi dari proyek tersebut berhubungan dengan government-related party, dukungan pemerintah dapat berupa dukungan fiskal dan financial, namun terbatas, maupun dukungan non-financial. Kedua, kita akan membahas tentang project company. Pada project finance, perusahaan yang melakukan proyek akan membentuk suatu entitas khusus yang akan menjadi kendaraan untuk melaksanakan proyek yang akan dibangun atau disebut juga Special Purpose Vehicle atau SPV. SPV yang dibentuk khusus untuk melaksanakan proyek tersebut hanya sebagai perusahaan proyek yang keberadaannya sepanjang proyeknya masih berjalan. Dengan demikian, pada project finance, aset dan sumber dana proyek akan dicatat secara terpisah dari aset dan sumber dana dari perusahaan sponsornya. Lalu ketiga, berikut ini adalah diagram proses project finance yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur project finance. Berikut adalah contoh project finance pada proyek pembangkit listrik. Lalu keempat adalah project finance market. Sumber-sumber bagi pembiayaan proyek terbagi menjadi sumber internal dan sumber eksternal. Masing-masing dibagi lagi seperti pada gambar. Terakhir adalah bank dan obligasi. Berikut adalah contoh studi kasus pada pengelolaan jalan tol. Demikian penjelasan Lisa pada video kedua Project Finance. Jangan lupa cek slide-nya lagi ya kalau masih belum paham. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.